Saudara sekalian, kita akan membicarakan yang lain lagi, meneruskan materi yang sebelumnya. Saat ini kita akan bicara mengenai konsep variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa sih variabel itu ya. Jadi variabel adalah konsep yang memiliki lebih dari satu ya, variasi nilai lebih dari satu atau memiliki dua atau lebih ya gitu ya. Contohnya yang paling gampang adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada dua kan, laki-laki dan perempuan. Status pernikahan apa saja ini? Kawin, tidak kawin, janda atau duda, jadi ada 3 gitu ya. Usia, nah ini usia bisa digolong-golongkan gitu ya. Bisa sesuai dengan data penduduk itu ya, ada usia apa ya, usia sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, ini bisa begitu, jadi lebih dari satu. Tingkat pendidikan ini juga ada variabelnya banyak gitu ya. Tingkat pendidikan itu tidak lulus sekolah dasar, sudah lulus sekolah dasar gitu ya, pendidikan dasar maksudnya, sudah lulus pendidikan dasar atau perguruan tinggi gitu ya, atau pasca sampai pasca, jadi lebih dari satu. Nah, variabel ini dibentuk dengan melakukan pengelompokan. Tadi ya sudah saya sampaikan, contohnya adalah yang paling gampang jenis kelamin, dikelompokkan. Ini ada yang laki, yang perempuan gitu ya. Ini antara laki dan perempuan nggak ada ini ya. Nah, itu secara psikologis itu penyimpangan ya itu ya, kalau ada yang tengah-tengah antara laki dan perempuan. Baik, kita lanjutkan. Variabel ini melakukan pengelompokan beberapa atribut ya, lebih dari 2. Apa ini ya? Secara teoritis variabel itu segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Jadi variabel didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Kenapa dinamakan variabel? Karena ada variasinya. Anda bisa memberikan contoh itu ya. Nah, variabel itu akan sangat terkait dengan teori gitu ya. Teori itu adalah serangkaian konsep, definisi, dan preposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberi gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena. Dan biasanya gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan menghubungkan variabel satu dengan yang lainnya dengan tujuan menjelaskan fenomena tersebut. Nanti di belakang mungkin saya akan menjelaskan tentang kaitan antara variabel dengan teori. Jadi ini Anda membaca dulu tentang konsep variabel itu dulu ya. Nanti contoh yang real di slide yang berikutnya. Nah, ini secara diagramatis hubungan antara variabel dan teori itu seperti ini. Jadi teori itu terdiri dari berbagai susunan proposisi gitu ya. Proposisi mungkin yang kalau nggak keliru 2 pertemuan yang terdahulu itu sudah membicarakan mengenai, jadi pertemuan kedua ya, ini sudah membicarakan mengenai perbedaan konsep, proposisi dan teori. Nah, teori itu terdiri dari beberapa proposisi, kemudian proposisi itu ada satu konsep-konsep. Nah, di dalam konsep itu ada variabel. Nah, kalau teori itu nanti yang terdiri dari proposisi itu akan menjawab why, tapi kalau konsep itu nanti akan menjawab what gitu ya. Nah, nanti buka lagi bahan pertemuan kedua ya, ada proposisi, ada konsep.
Kemudian jadi sebetulnya kan dari variabel dulu, antar variabel ada konsep antar konsep proposisi, berbagai proposisi menjadi teori. Nanti contohnya belakangan. Nah, variabel dalam suatu penelitian ditentukan oleh landasan teorinya. Inilah mengapa kita harus membaca buku dasarnya ya, literaturnya. Nah, ditentukan oleh landasan teori, preposisi yang ditegaskan dengan hipotesis. Oleh karenanya, landasan teori itu berbeda. Bila landasan teori berbeda, variabel penelitiannya juga berbeda. Jumlah variabel yang dijadikan objek pengamatan akan ditentukan rancangan penelitiannya. Jadi, makin sederhana rancangan penelitian, tentunya variabel yang akan kita gunakan jumlahnya juga semakin sedikit. Dan sebaliknya, bila rancangan penelitiannya itu agak luas, tentunya kita melibatkan variabel yang banyak juga gitu. Nah, itu ya. Nah, variabel dalam penelitian, dalam observasi perlu menentukan karakter yang akan diobservasi dari unit amatannya ya, yaitu variabel. Variabel merupakan atribut dari kelompok objek yang diteliti yang umumnya memiliki variasi antara satu objek dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Contoh nih ya. Contoh. Tadi yang paling gampang adalah jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan. Produktivitas tinggi, sedang, rendah. Nah, produktivitas itu kan nanti kita klasifikasi gitu ya. Produktivitas yang tinggi itu seperti apa, yang rendah seperti apa gitu ya, yang sedang seperti apa. Demikian juga penghasilan dan tebal curah hujan. Ada tinggi, sedang, rendah. Ini contohnya Kepulauan Indonesia bagian barat itu tebal curah hujannya tinggi, yang tengah itu sedang, kemudian Indonesia bagian timur itu rendah. Kenapa seperti itu? Nah, itu Anda sudah tahu. Syarat membutuhkan variabel tidak boleh tumpang tindih gitu ya. Harus mencakup semua kemungkinan yang ada. Tidak boleh tumpang tindih. Contohnya tadi itu ya, laki perempuan. Ada enggak yang laki-laki dan perempuan jadi satu? Enggak ada sebetulnya itu ya, cuman secara psikologis aja yang perilakunya seperti itu, tapi secara teori jenis kelamin itu hanya ada 2, ngerti ya? Kok ndak nguyu meneh ya? Kemudian pembedaan variabel ya. Pembedaan variabel itu menurut posisinya gitu ya. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat gitu ya. Misalnya antara status keluarga dan prestasi sekolah gitu. Misalnya status keluarga itu ada yang keluarganya lengkap, bagaimana prestasi sekolahnya lah? Kalau ada ibu dan bapak dalam keluarga itu lengkap, logikanya prestasi seorang peserta didik itu juga akan tinggi dibandingkan dengan status keluarga yang hanya punya satu orang tua gitu ya. Kemudian yang kedua, penelitian tentang pengaruh kenaikan BBM terhadap kemampuan daya beli kebutuhan pokok. Nah, nek BBM-nya tinggi, bagaimana daya beli kebutuhan pokoknya? Nah, kalangan miskin juga susah nih ya. Susah, maka daya belinya menjadi menurun karena ada beberapa yang batasin gitu. Itu ya, menurut posisinya, bebas dan terikat. Kemudian menurut jenisnya ada variabel terpisah dan variabel bersambung. Ada variabel kuantitatif, derajat tingkat ukuran, dan variabel kualitatif, kuantitatif dan kualitatif. Tahu ya, kuantitatif itu yang jumlah dasarnya. Kalau
Kualitatif itu level, misalnya baik, buruk, sedang gitu ya, bagus, jelek gitu. Nah, itu kualitatif. Nah, ini secara lengkap variabel, jenis variabel itu ada 5 ya, bebas, terikat, kontrol, moderator, antara. Nah, ini nanti satu persatu di slide berikutnya kita akan jelaskan ya. Variabel bebas ini dalam hubungan kausal variabel bebas antara jumlah gejala, unsur faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi gejala unsur faktor kedua. Tadi itu ya, misalnya apa, BBM-nya naik, daya beli masyarakatnya jadi gimana gitu. Ini mempengaruhi atau menentukan daya beli. Orang tuanya lengkap sama orang tua yang tidak lengkap, prestasi sekolahnya gimana gitu ya. Ini variabel bebas dan variabel kausal gitu ya. Dalam hubungan kausal variabel bebas gitu ya akan mempengaruhi munculnya gejala atau faktor yang kedua. Sejumlah gejala atau faktor unsur variabel terikat ya, ini masuk ke nomor 2, variabel terikat atau kita nyebutnya dependent variabel ya. Harus kita ingat itu. Gejala faktor unsur yang muncul karena dipengaruhi ditentukan oleh adanya variabel bebas tadi udah ya. Contohnya tadi udah, kita lanjut. Variabel kontrol. Nah, ini di variabel kontrol itu di antara kedua, antara variabel bebas dan terikat tadi, ada yang mengontrol gitu ya. Dikendalikan, jadi variabel yang mengendalikan untuk meniadakan pengaruh pada variabel terikat sehingga ada atau tidaknya atau muncul tidaknya variabel terikat murni karena pengaruh variabel bebas. Nah, usaha pengendaliannya adalah mengatur agar memiliki kesamaan pengaruh terhadap semua sampel penelitian sebagai sumber data atau menghilangkan pengaruh variabel kontrol pada sampel. Contoh tadi kemarin ya, kita mencontohkan sungai untuk buang sampah, kemudian kita berusaha untuk merubah jalan pikiran masyarakat agar supaya tidak berubah gitu ya, image-nya atau pikirannya, jangan kemudian kebiasaan membuang sampah ke sungai. Nah, ternyata sungainya bisa memproduksi gitu ya, atau bisa dimanfaatkan yang lebih optimal lagi. Jadi ini dilarang, kemudian sungainya bisa untuk beternak ikan gitu. Nah, itu adalah contoh variabel kontrol. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya, dikendalikan atau dibuat konstan. Ini contohnya, ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap migrasi antar wilayah. Variabel bebasnya tingkat pendidikan, variabel tergantungnya migrasi, variabel kontrolnya jarak antar wilayah. Nah, nek jauh berarti ini variabel tergantungnya atau migrasinya menjadi lebih rendah gitu ya. Tapi kalau dekat ya migrasinya jadi banyak. Contohnya adalah Surakarta dengan daerah penyangga yang ada di sekitarnya itu karena jaraknya ada Sukoharjo, ada Boyolali, ada Sragen dan lain sebagainya. Karena dekat maka migrasinya jadi banyak gitu ya, migrasi yang sirkuler atau yang tetap gitu ya, yang pagi sore gitu ya. Nah, itu adalah variabel kontrol. Variabel antara ya, kita sampai pada yang berikutnya. Variabel antara, variabel yang menghubungkan, yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Ini nantinya sebagai pengganggu bersifat hipotetikal, artinya secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tetapi secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang diteliti.
Contoh adalah jika status sosial masyarakat ekonomi meningkat, maka kebutuhannya pun akan meningkat. Nah, di sini variabel bebasnya status sosial, variabel tergantungnya kebutuhan air, variabel pengganggunya adalah pelayanan PAM. Nek pelayanan PAM-nya bagus, kebutuhan airnya jadi banyak, tapi kalau enggak, kebutuhannya jadi sedikit. Tapi kalau sekarang ya enggak ya, karena sudah ada alternatif pelayanan air bersih yang lain, yaitu air dalam kemasan, yaitu ya yang sekarang mudah sekali kita peroleh. Nah, ini adalah variabel kontrol gitu ya. Kalau yang air minum dalam kemasan itu. Oke. Ini kemudian contohnya lagi, kemiringan lereng mempengaruhi banyaknya erosi. Tahu ya? Semakin miring, erosinya semakin besar. Tapi ada variabel pengganggunya sekaligus juga sebagai variabel kontrol, karena ada usaha konservasi lereng gitu ya. Ini mata kuliahnya Pak Taryono ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagan-bagan hubungan antar variabel ya. Contohnya ini jarak rumah responden, kunjungan ke puskesmas. Kemudian ada variabel moderator, di sini adalah pelayanan kesehatan. Misalnya rumahnya jauh, kunjungan ke puskesmas jadi jarang. Tapi kan ada pelayanan kesehatan ya, nakesnya yang hadir di desa-desa, di RT-RT. Nah, itu kunjungan ke puskesmas walaupun dekat menjadi jarang, karena sudah dilayani langsung di rumah gitu. Kemudian yang kedua, penghasilan, gaya hidup dengan harapan hidup. Nah, di sini penghasilannya tinggi, gaya hidupnya tinggi, harapan hidupnya juga panjang. Nah, ini apa yang mengontrol atau moderatornya adalah budaya lingkungan tempat tinggal. Gitu ya. Budaya lingkungan tempat tinggal. Gimana budayanya? Budayanya itu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Berarti gaya hidupnya ya walaupun penghasilannya tinggi tetap aja sedang-sedang saja, tapi harapan hidupnya tetap tinggi gitu ya. Kemudian macam-macam hubungan antar variabel. Nah, ini sebetulnya dikemukakan di dalam inti penelitian ilmiah adalah mencari hubungan antar berbagai variabel. Hubungan yang paling dasar adalah hubungan antara dua variabel bebas dan variabel terikat. Ya, antara dua ini bebas terikat. Nah, untuk mencari hubungan antar variabel sesungguhnya mempunyai tujuan akhir untuk melihat kaitan pengaruh antar variabel. Terdapat 3 jenis hubungan ya, simetris, timbal balik, asimetris. Simetris yaitu variabel satu tidak disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Ya, ini ada 4 lagi, subnya ada 4 yang simetris itu. Kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Yang kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama tetapi tidak berhubungan. Nah, ini dicatat ya ini ya. Yang ketiga, kedua variabel saling berkait secara fungsional. Yang keempat, hubungan yang kebetulan semata-mata. Yang 4 ini ya. Ini namanya jenis variabel hubungan simetris ya. Ada 4 jenis hubungan. Nah, ini contohnya Anda bisa membaca yang simetris itu ya. Yang nomor 1, jumlah anak lahir hidup dan tingkat kelahiran kasar, 2 indikator dari konsep yang sama yaitu fertilitas. Yang kedua, pelayanan kesehatan suatu daerah yang dibarengi dengan ketersediaan air bersih dari PAM. Kedua variabel tidak saling mempengaruhi, tetapi keduanya sebagai akibat dari peningkatan pendidikan.
pelayanan kesehatan suatu daerah dibarengi ketersediaan air bersih gitu ya. Nah, ini sebetulnya nggak ada hubungan, tapi keduanya berakibat dari peningkatan pendidikan. Berkembangnya suatu perguruan tinggi di suatu daerah diikuti dengan pertumbuhan sarana rumah kos. Kalau ini jelas ya. Setelah hujan lebat, malamnya terjadi gerhana bulan. Wes iki kebetulan tok gitu ya. Contohnya itu. Kemudian yang timbal balik. Timbal balik itu berarti variabel yang dapat menjadi sebab dan juga dapat menjadi variabel yang lainnya. Ada dua hubungan timbal balik, bukanlah suatu hubungan karena tidak dapat ditentukan variabel yang menjadi sebab atau variabel yang menjadi akibat. Timbal balik itu suatu waktu variabel Y mempengaruhi X, namun pada waktu yang lainnya Y mempengaruhi X. Nah, contohnya, kecepatan angin mempengaruhi besarnya hujan. Besarnya hujan dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kadang ya itu ya, tapi tidak tentu. Nah, ini contohnya ya yang simple. Oke, lanjut. Yang asimetris, nah ini ada 6 ya. Satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Hubungan stimulus dan respon, disposisi dan respon. Ya ada 6. Hubungan antara ciri individu dan disposisi atau tingkah laku. Hubungan antara prakondisi yang perlu dan akibat tertentu. Hubungan yang imanen antara dua variabel dan hubungan antara tujuan N dan cara. Antara tujuan dengan cara. Ini contohnya yang stimulus respon, gitu ya, kesuburan tanah dengan produktivitas, gitu ya, atau kandungan NPOK dengan hasil gabah. Disposisi respon partisipasi dengan perilaku kontrasepsi. Kalau hubungan antar variabel, contoh yang berikutnya yang hubungan itu frekuensi sosialisasi KB dengan pemakaian kontrasepsi. Kemudian ciri individu dengan tingkah laku. Nah, ini ya, Anda bisa melihat yang sebelah kiri dengan kanan. Status ekonomi pendidikan itu akan mempengaruhi fertilitasnya, mobilitas dan perilaku politik, gitu ya. Status sosial ekonominya pendidikan. Ini akan mempengaruhi fertilitas, mobilitas, perilaku politik. Nah, contohnya bisa ya. Misalnya ekonomi tinggi, anaknya bisa banyak tapi bisa juga sedikit, gitu ya. Nah, kalau sekarang kecenderungannya ekonomi tinggi, anaknya juga banyak gitu. Ekonomi tinggi, mobilitasnya tinggi, status sosialnya tinggi, fertilitasnya rendah mungkin ya. Tapi ada status sosialnya rendah, fertilitasnya malah tinggi. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Hubungan antara variabel dengan pendapatan. Pendapatan jumlah anak lahir hidup, tahun sekolah, gitu ya. Jumlah anak lahir hidup, frekuensi pindah. Jadi pendapatan jumlah anak pendapatan tahun sekolah ya, pendapatan kemudian tahun sekolah. Ini akan mempengaruhi jumlah anak lahir hidup yang benar gitu ya, frekuensi pindah dan partai yang dipilih. Nah, ini partai yang dipilih apa ya, jumlah apa tahun sekolah ya, mungkin tingkat pendidikan gitu ya. Jadi lebih pintar partainya juga milih yang lebih baik, bukan yang milih yang ngasih uangnya banyak gitu ya. Bukan hanya itu, tapi kita punya wawasan politik yang luas sehingga tidak milih partai yang sembarangan gitu ya, yang memang kredibel gitu. Bentar lagi ya pilkada. Macam hubungan ciri individu dengan disposisi. Contoh adalah ciri individu dengan tingkah laku. Yang keempat, prakondisi akibat tertentu, result ya. Hubungan antar konsep. Ini contohnya adalah jaminan pemerintah dengan kebebasan pers. Saiki bebas kabeh ya. Tapi yo nek ada undang-undang IT jadi nggak bebas gitu ya.
Hubungan antar variabel, pernyataan menteri dengan isi tajuk rencana. Nah, ini ada ya. Cara tujuan hubungan antar konsep ketekunan dengan keberhasilan. Wah, nek tekun biasanya akan keberhasilannya tinggi gitu. Nek pinter tok pinter saja intelektualnya tinggi belum tentu berhasil. Harus ada ketekunan gitu ya. Hubungan antar variabel jam kerja sehari dengan pendapatan per hari. Oke. Dah, ini ya. Sekarang kita aplikasikan contoh identifikasi hubungan antar variabel dalam penelitian geografi. Ini ya ada dua contohnya. Ada dua ya. Analisis perubahan penggunaan lahan terhadap karakteristik hidrologi. Variabelnya apa? Perubahan lahan dan runoff. Penjelasannya gimana? Kalau ada perubahan penggunaan lahan dari non pertanian ke permukiman, maka nantinya secara teori nilai ya menyebabkan runoff-nya tinggi atau meningkat. Nah, ini contohnya adalah jenis hubungan asimetris. Yang kedua, analisis pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Variabelnya apa? Kepadatan penduduk dan sarana prasarana sosial ekonomi. Penjelasannya gimana? Kepadatan penduduk semakin tinggi, maka dibutuhkan sarpras yang lebih banyak lagi gitu ya. Ini contohnya adalah hubungan timbal balik. Oke, bisa dimengerti? Kita coba ya. Anda sekalian sekarang akan mencoba gitu ya, membuat tabel seperti ini, judulnya apa, variabelnya apa, kemudian penjelasannya atau deskripsinya seperti apa, terus jenis hubungan variabelnya apa. Oke, sampai ini ya, identifikasi variabel penelitiannya. Ini nanti akan diberi penilaian, ya akan diberi penilaian ya kalau ini ya. Minimal 5 contoh penelitian, judul penelitian, 5 contoh judul penelitian. Oke, seperti itu ya, jawaban Anda diupload di lembar tugas yang telah disediakan gitu. Ya, ini yang dinilai ya. Karena ini sudah menyangkut teori yang pertama sampai setengah dari proses penelitian. Oke, moga-moga Anda memahami apa yang saya sampaikan. Barakallah untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.